البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini hadisnya panjang. Sudah pernah terulang, sudah pernah dilewati masalah perjalanan Nabi Musa mencari ilmu. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, al-babur rabi'u wal arba'un, babu ma yustahabbu lil alim idza su'il, yaitu apa yang disunnahkan, yang disukai untuk orang alim apabila ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah orang yang paling berilmu? Fayaqilul ilma ilallah, maka dia menyerahkan ilmunya kepada Allah. Allah yang lebih tahu siapa yang paling berilmu di dunia sekarang ini. Jangan mengklaim, oh saya. Baik. Nah, kalau Nabi Musa saja Allah salahkan dalam kes tadi, apalagi orang macam kita wajib tahu diri. Baik. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, berarti intinya pembahasannya adalah orang alim menjaga ketawaduan. Kalau tidak tahu bilang saya tidak tahu, Allah lah yang maha tahu. Dan jangan mengklaim, oh saya sudah jadi mufti 7 tahun atau apa, na'udzubillah. 7 tahun jadi mufti kumpul dosa banyak, rugi. Misalkan, betul seperti itu. Al-haditsus tsani wal ishrun ba'dal mi'ah, 122. Haddatsana Abdullah bin Muhammad. Ini karena hadisnya panjang, kita langsung bahas saja ya sanadnya. Abdullah bin Muhammad ini Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Musnadi al-Bukhari, imam besar di belakang Sungai Jaihun, yang pertama kali mengumpulkan musnad-musnad para sahabat. Siqatun, sabetul faqih. Ini Abu Ja'far. Qala haddatsana Sufyan. Sufyan ini Sufyan bin Uyainah tadi yang disebut Imam Syafi'i itu ya. Kalau bukan karena Sufyan bin Uyainah di Makkah dan seterusnya. Ini Sufyan bin Uyainah Abu Muhammad al-Makki al-Hilali, ya imam dari imam negeri Mekah. Siqatun sabtun fatihun mufassir. Qal haddatsana Amr. Sufyan dari Amr pasti apa? Amr bin Dinar. Beliau Abu Muhammad juga, Abu Muhammad Amr bin Dinar al-Makki, Makki juga. Qal akhbarani Sa'id bin Jubair, Abu Muhammad juga. Wah, kita dapat beberapa Abu Muhammad. Anak-anak Abu Muhammad. Mungkin. Baik, Sufyan Abu Muhammad, Amr bin Dinar Abu Muhammad, Sa'id bin Jubair juga Abu Muhammad, tapi beliau Kufi, Abu Muhammad al-Kufi. Beliau dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf dalam keadaan umat seluruh dunia memerlukan ilmu beliau, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Iya. Qultu li Ibnu Abbas. Baik, dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, ada keindahan sanad di sini, yaitu riwayat tabi'i dari tabi'i. Karena Amr bin Dinar dari kalangan tabi'in, Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'in. Nah, ini tabi'i dari tabi'i. Kemudian Ibnu Abbas, Abul Abbas Al-Makki Al-Qurashi, baik, Al-Muttalibi, karena apa? Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Anna Naufan al-Bakali, yang lain meriwayatkan dengan pola Bikali. Taib, ini dari Himyar, ya Inna Naufan. Sesungguhnya Nauf al-Bakali atau al-Bikali, dan beliau ini adalah dari kalangan tabi'in, alim. Ini isim inna. Iya, isim inna, betul. Taib, ini bukan dari Bakil, tapi dari apa? Dari Bakal. Kabilah Bakal atau Bikal itu dari Himyar, al-Himyari. Himyar Yaman, asalnya Yaman, Himyar, suku Himyar. Beliau ini pakar dalam masalah Israiliyat. Beliau adalah anak tiri dari Ka'ab al-Ahbar, yang pakar Israiliyat juga itu, Ka'ab al-Ahbar. Nah, makanya beliau banyak kena itu. Nah, sekarang beliau keliru dengan sebab pakai Israiliyat, keliru sekarang Nauf al-Bikali ini. Yaz'umu anna Musa laisa bi Musa bani Israil. Jadi ini Sa'id bin Jubair melaporkan tabi'in yang lain bahwasanya Nauf al-Bikali ini mengatakan
bahwasanya Musa yang mencari Nabi Khidir itu bukan Musa Bani Israel. Innama huwa Musa akhar, tapi dia Musa yang lain. Dalam riwayat lain, dalam Bukhari juga, Bukhari Muslim, Musa bin Misha. Enggak tahu Israiliyat suka-suka aja kasih nama tuh. Khilaf seperti ini banyak, nama-nama khilaf banyak sekali di dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi. Kalau nama-nama yang Israiliyat. Kemudian qal kadzaba aduwullah, dusta musuh Allah itu. Wah, ini tegas Ibnu Abbas. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukanlah Ibnu Abbas meniatkan bahwasanya Nauf al-Bikali ini kafir, bukan. Tetapi sudah jadi tradisi ulama yang tahu kebenaran, kalau mendengar sesuatu yang keliru, dengan kecemburuannya mereka akan mengingkari dengan keras, agar orang yang tidak punya ilmu jangan bermudah-mudah berbicara. Baik. Nah, tak ada satupun kemudian dari kalangan sahabat yang lain mengatakan, oh Ibnu Abbas mutasyaddid, kata-katanya sekeras itu. Tak ada. Mereka tahu ini memang kecemburuan ulama, wajib untuk diberi uzur yang seperti ini. Bukan malah apa? Jadi murid durhaka, guru saya mencaci saya balas caci dia. Ini level jahil level tinggi. Baik, tapi apa? Mereka memberi uzur. Oh, ini Ibnu Abbas mengatakan seperti ini karena apa? Beliau cemburu terhadap agama ini, karena orang bicara tanpa ilmu dan seterusnya. Baik, dan disebutkan oleh Al-Hafidz, setelahnya kita lihat haddatsana Ubay bin Ka'ab. Padahal hadis ini memang hanya datang dari Ubay bin Ka'ab. Kalau kita lihat dalam Bukhari Muslim, semua cerita tentang perjalanan Musa mencari Nabi Khidir ini dari Ubay bin Ka'ab. Ini menunjukkan hujjatu khabaril ahad. Berita ahad, berita satu orang, dua orang yang tidak sampai mutawatir ini hujjah, asalkan memang dia itu adalah siqah dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini Ibnu Abbas hanya berdalilkan dengan satu hadis yang sangat beliau percayai dan memang layak dipercayai, Ubay bin Ka'ab, kepercayaan Nabi. Beliau meyakini yang selain itu keliru. Ini menunjukkan betapa kuatnya keyakinan yang dibangun di atas khobar ahad, tidak seperti orang-orang Mu'tazilah, khobar ahad la yufidul ilm, kata mereka. Ini salah. Muadzin pun mungkin dalam satu kampung hanya satu dulu itu, karena masjidnya hanya satu. Itu pun kalian percaya untuk kita segera berbuka puasa nih. Tak ada mereka mengatakan tunggu 7 muadzin baru saya buka puasa. Kalau tak tunggu sampai malam lah berarti. Baik. Sekarang dalil beliau adalah hadis Ubay bin Ka'ab. Nah, kata Al-Hafidz, ini keindahan sanad yang kedua. Keindahan kedua dari sanad, riwayat sahabat dari sahabat. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Musa nabiyyu khatiban fi Bani Israil. Musa yang memang Nabiullah berdiri sebagai khatib di tengah-tengah Bani Israel. Nah, Musa siapa lagi? Jelas Musa bin Imran, tak ada yang lain. Sebagai khatib di tengah-tengah Bani Israel. Dalam riwayat yang lain, beliau memberikan petuah yang sangat mendalam, petuah yang sangat menyentuh hati. Fasu'ila ayyun nasi a'lam. Lalu Nabi Musa ditanya, siapa orang yang paling berilmu? Nah, ini mestinya apa? Bani Israel jangan memberikan pertanyaan yang menjebak seperti ini. Sementara Nabi Musa tahu Bani Israel itu suka menghina para nabi, merendahkan para nabi. Kalau dia mengatakan saya bukan yang paling tinggi ilmunya, boleh jadi malah akan diremehkan. Nah, Nabi Musa berijtihad, saya yang paling berilmu. Cuma ternyata ijtihad beliau keliru, maka langsung Allah perbaiki. Fa'ataballahu alaih, maka Allah mengkritik beliau. Idlam yaruddal ilma ilaih, karena beliau tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah. Kata Al-Hafidz, yang wajib ya ta'ayyan, yaitu wajib aini adalah kalau ditanya siapa orang paling berilmu, katakan Allahu a'lam, saya tak tahu. Tapi boleh mengatakan kalau memang sangat yakin, tetapi jangan kemudian tidak menisbatkan pada Allah. Kalau memang sangat yakin, tetap katakan setakat yang saya tahu ya saya, walaupun ini pun berbahaya kalimat macam itu. Kalau Nabi Musa mungkin lah, itu pun disalahkan. Orang macam kita boleh dilempar slipper, dibaling slipper nanti. Iya, berlagak malah jadi buruk.
Tapi makanya Allah mengkritik. Kalau Nabi Musa saja, kalimullah saja dikritik oleh Allah, tak layak mengucapkan seperti itu, apalagi yang bukan para nabi. Tapi karena tidak mengembalikan ilmunya kepada Allah. Fa'auhallahu ilaih, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya wahyu itu bukan hanya berupa kitab suci, yaitu Taurat atau Injil atau Quran. Terkadang wahyu itu berupa sunnah. Nah, Allah berikan lewat sunnah, dan ini dalam hadis-hadis pun banyak. Wahyu Allah bukan berupa Quran, tapi berupa sunnah. Baik. Anna abda min ibadi, ada seorang hamba dari para hambaku, di antara para hambaku itu, bimajma'il bahrain, dia tinggal di pertemuan dua lautan. Huwa a'lamu mink, dia lebih berilmu daripada engkau. Tidak dikatakan beliau paling berilmu, tapi dia lebih berilmu daripada Nabi Musa. Qal ya Rabbi kaifa bih. Nah, Nabi Musa bukan jenis pengajar yang dengki, kemudian menyembunyikan apa? Ulama yang besar, tidak demikian. Bahkan beliau ingin belajar. Maka beliau mengatakan, wahai Rabbku, bagaimana jalan untuk mencapai kepada hamba tersebut? Nabi Musa ingin menambah ilmu, bukan malah ingin menjatuhkan yang lebih berilmu, bukan. Walaupun beliau sendiri sudah kedudukannya tinggi di Bani Israel, tapi beliau ingin belajar, beliau ingin berangkat lagi. Ini adalah keutamaan, dan ini telah kita lewati dalam bab semangat untuk rihlah, mengadakan perjalanan mencari ilmu. Faqilalah, dikatakan pada beliau, ihmal hutan fi miktal, bawalah ikan di sebuah bekas, sebuah kotak barangkali atau apa yang biasa untuk meletakkan ikan. Dalam riwayat yang lain, ini ikan yang dimasinkan, dikeringkan itu. Iya, biar bertahan lama. Mungkin, dan juga jadi mukjizat. Sudah mati, sudah dikeringkan, tahu-tahu hidup lagi. Ada nyawa di dalamnya. Enggak, ini tanda kekuasaan Allah ya. Iya. Intinya apa? Berbekal. Dan ini telah kita lewati juga. Sunnahnya mengadakan perjalanan diantaranya adalah berbekal. Sebagaimana kata Imam Syafi'i tentang masalah apa itu? Masalah bahwasanya la tanalal ilma illa bisitah. Engkau tidak akan mencapai ilmu kecuali dengan 6 perkara. Diantaranya adalah bulughah, memakai bekal, perlu bekal tentunya. Fa idza faqadtahu fahuwa samma. Ini kan tadi? Iya. Apabila engkau kehilangan dia di suatu tempat, maka berarti orang itu ada di situ. Tanda kekuasaan Allah, yaitu tanda tempat orang itu justru dengan kalau engkau kehilangan ikan. Ini pun aneh. Apa kena-mengena antara ikan dengan itu? Tapi ini keajaiban dari Allah Ta'ala. Apa kaitannya? Iya, apa kaitannya? Kalau ini tak masuk akal. Betul. Cuma nanti memang apa? Justru ikan ini hidup kemudian menempuh perjalanan di lautan. Allah menjadikan lautannya semacam beku. Jalannya itu berbentuk seperti lorong. Jalan yang dilewati ikan. Nah, mereka mengejar ikan itu, malah akhirnya sampai di tempatnya orang tersebut. Entah gambarannya macam apa itu, di dekat sebuah batu besar. Padahal ikannya di tengah lautan, entah bagaimana perjalanannya itu, tak tahu. Dari lokasi. Iya. Oh iya. Kemudian disebutkan di sini, fantalaqa bifatah. Maka beliau berangkat, dan beliau berangkat membawa pembantunya Yusha bin Nun. Yang nanti Allah jadikan sebagai nabi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Setelah Nabi Harun dan Nabi Musa. Wa hamalahu tan fi miktal. Mereka berdua membawa ikan di dalam bekas. Hatta kana inda sakhrah. Sehingga apabila mereka berdua ada di dekat sebungkah batu karang. Wa da'a ru'usahuma. Mereka meletakkan kepala mereka. Wanama, mereka tidur. Ya, masih manusia biasa, letih tidur. Mungkin apa pada waktu itu belum ada funduk, belum ada hotel-hotel. Kita sekarang keadaannya lebih mudah. Dulu ya udah tidur di bawah pokok atau di mana. Fansallal hutu minal miktal. Kemudian ikannya lepas dari bekasnya itu, ikannya hidup. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Kemudian dia mengambil jalannya di lautan bagaikan fata morgana, sudah langsung jauh.
lari dengan cepat, berenang dengan laju. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba, dan peristiwa itu menjadi keajaiban untuk Musa dan pembantunya. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Kemudian mereka berangkat lagi, mereka belum tahu. Mereka berangkat lagi menyelesaikan sisa sehari dan semalam mereka. Ini nggak tahu perjalanan sudah berapa jauh, misalkan sehari semalam. Ikannya ditinggal waktu entah berapa lama. Falamma asbah, tatkala masuk hari berikutnya, masuk di waktu pagi lagi. Qala Musa li fatah, Musa berkata kepada pembantunya, atina ghoda'ana, datangkan kepada kami, kepada kita makan siang kita. Ghoda, makan siang. Tapi wallahu alam apakah ini maksudnya makan pagi, karena asbah waktu pagi kan. Wallahu alam. Laqad latina min safarina hadza nasaba. Kita telah menjumpai keletihan. Entah nasab. Nasab seringkali artinya letih. Di dalam perjalanan kita ini, walam yajid Musa masan minan nasab. Musa sama sekali tidak mendapatkan sentuhan keletihan hatta jawazal makan, sehingga melampaui tempat alladzi umira bih, yang beliau diperintahkan untuk mencari tempat itu. Boleh jadi mereka tidur, kemudian malam hari langsung berangkat lagi tanpa letih sampai pagi, baru kemudian mulai merasa letih. Baik. Faqala lahu fatah, maka pembantunya berkata kepadanya, ara'aita id awaina ila sakhrah, tahukah Anda tatkala kita bernaung di batu karang yang hari kemarin itu, yang semalam itu, fa inni nasitul hut, sesungguhnya saya lupa ikan itu. Jadi mungkin apa? Si Yusha ini lihat bagaimana ikan itu hidup lagi, tapi dah letih jalan, akhirnya ada tidur aja lah, ditinggal tidur. Dia sendiri lihat, makanya dia mengatakan dia mengambil jalan di lautan dengan mengherankan. Qala Musa dzalika ma kunna nabghi. Kalau dalam mushaf tanpa ada ya kan, nabghi. Untuk qiraah kita. Itulah tempat yang kita cari, kata Nabi Musa. Fartadda ala atharihima qasaso. Maka mereka kembali di atas jejak mereka, qasaso, menelusuri. Qasaso iktisas, menelusuri, menyusuri jejak yang mereka tinggalkan semalam. Entah berapa kilometer sudah, atau berapa puluh kilometer, tak tahu. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.